Kenalkan Bu, nama saya Anselo Hansen Panjaitan dari NIM 1142231 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan proyek individual saya. Materi pelajarannya itu pengenalan basis data. Yang pertama itu kita membuat rancangan basis data. Pertama itu seperti inilah gambar RD dari proyek yang satu kami yaitu UMKM Mengus TKM. Pada IRD tersebut ada beberapa entity, yaitu akun, produk, feedback, admin, checkout produk, dan pertanyaan. Pada setiap entity terdapat beberapa atribut, yang dimana atributnya itu akan menjadi primary key dan foreign key. Hubungan relasi antara entity. Pertama itu akun ke feedback, relasinya itu adalah one to many. Yang kedua itu akun ke pertanyaan, relasinya adalah one to many. Yang ketiga itu relasi antara akun dan cekat produk, relasinya adalah one to many. Yang keempat itu produk ke cekat produk, relasinya itu adalah one to many. Di mana satu produk itu bisa memiliki cekat produk banyak atau lebih dari satu. Dan berikut translasi RD dari UMKM JKM kami. Pada translasi RD di sini terdapat beberapa atribut yang dijadikan sebagai foreign key, yaitu yang pertama itu tabel akun merupakan one dan pertanyaan many, sehingga primary key dari tabel akan pindah ke pertanyaan menjadi foreign key. Kedua itu, tabel akun merupakan one dan feedback many, sehingga primary key dari tabel akun pindah ke feedback menjadi foreign key. Yang ketiga itu, tabel akun merupakan one dan checkout produk many, sehingga primary key dari tabel akun pindah ke checkout produk menjadi foreign key. Yang terakhir itu atribut ID produk pada tabel produk menjadi foreign key pada tabel pertanyaan disebabkan oleh tabel produk adalah one dan pertanyaan adalah many, sehingga primary key dari tabel produk menjadi foreign key di tabel pertanyaan. Selanjutnya, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Pertama itu untuk tabel pertanyaan. Untuk satu NF-nya itu dinyatakan dianggap lolos karena tidak ada grouping value mulai dari atribut, pernyataan, ID produk, ID akun, dan jawaban. Untuk 2NF-nya otomatis lolos karena hanya ada satu primary key dan semua atribut bergantung pada primary key tersebut. Dan untuk 3NF-nya lolos karena tidak ada atribut yang bergantung pada yang bukan primary key. Untuk yang tabel akun, satu NF-nya itu sudah dinyatakan lolos karena tidak ada grouping value atau dari tabel atribut username, password, role, nama lengkap, alamat email, dan alamat foto, sehingga dia nggak lolos. Untuk 2NF-nya sudah dia nggak lolos karena tidak pada tabel akun hanya ada memiliki satu primary key, yaitu ada akun saja, sehingga semua atribut bergantung pada akun tersebut. Untuk 3NF-nya, pada tabel ini, tabel akun dinyatakan lolos karena pada tabel akun tidak ada atribut yang bergantung ke atribut bukan primary key. Untuk tabel produk, satu NF-nya itu sudah dinyatakan lolos karena tidak ada grouping value. 2NF-nya juga dinyatakan lolos karena tidak ada dua primary key dan hanya ada satu primary key yang dan semua atribut bergantung pada primary key tersebut. Untuk 3NF-nya dinyatakan lolos karena tidak karena pada tabel produk hanya memiliki dua atribut saja, yaitu ID produk dan sebagai primary key dan atribut nama produk berisikan nama-nama produk. Sehingga karena hanya memiliki dua atribut, maka atribut nama produk tentunya akan bergantung pada ID produk yang merupakan primary key dari tabel produk. Yang keempat itu tabel akun admin. Untuk satu NF-nya itu pada tabel akun admin sudah dianggap normal karena tidak ada grouping value. Untuk 2NF-nya juga dinyatakan lolos karena hanya memiliki satu primary key sehingga semua atribut bergantung pada primary key tersebut. Dan untuk 3NF-nya sudah dinyatakan lolos juga karena atribut dari username dan password hanya bergantung pada primary key saja dan tidak ada dari atribut itu bergantung pada atribut yang bukan primary key. Untuk tabel feedback, satu NF sudah dianggap lolos karena tidak ada grouping value. 2NF juga sudah karena hanya bergantung pada satu primary key. 3NF-nya juga karena tidak ada yang bergantung pada bukan primary key. Sama seperti juga di tabel checkout produk, satu NF-nya itu tidak ada sudah lolos karena tidak ada grouping value. 2NF-nya juga sudah karena hanya bergantung pada satu primary key. Dan untuk 3NF juga sudah lolos karena dianggap
Tidak hanya atribut bergantung pada atribut berbagai. Selanjutnya itu melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final atau menerapkan data definition language pada SQL. Yang pertama itu pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama itu create tabel akun yang dimana perbandingannya itu adalah akun. Kedua create tabel akun admin di mana perbandingannya itu adalah ID. Untuk create tabel produk, perbandingannya adalah ID produk. Untuk create tabel checkout produk, perbandingannya itu adalah ID checkout. Perbandingannya ada akun yang berasal dari tabel akun. Selanjutnya itu perbandingannya itu nama produk yang berasal dari tabel produk. Untuk tabel feedback, perbandingannya adalah urutan. Foreign key-nya adalah ada akun yang berasal dari akun. Untuk tabel pertanyaan itu, yang dari primary key-nya adalah ID pertanyaan. Untuk foreign key-nya itu ada akun yang berasal dari tabel akun, ID produk yang berasal dari produk. Untuk data dummy-nya dapat kita lihat seperti di gambar untuk tabel akun admin, tabel produk, tabel checkout produk, tabel feedback, dan tabel pertanyaan. Untuk enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang pertama itu default. Untuk tabel checkout produk ada check, yaitu di mana kuantitinya harus satu, dan ada juga di feedback. Untuk yang cek itu ada di tabel akun di mana ceknya itu roller sama dengan satu. Checkout produk itu ceknya kuantiti harus lebih besar dari satu. Dan buatlah 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Berikut 10 query tabel untuk menampilkan dari satu tabel. Dan saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu yang pertama, yaitu menampilkan data dari tabel akun yang username-nya berawalan huruf A. Seperti ini hasilnya, saya akan menjelaskannya atau membuktikannya di SQL yang itu select ID akun, username alias nama lengkap alias nama lengkap, alamat alias nama email, foto yang berasal dari tabel akun, di mana username-nya itu like A. Jika kita jalankan, akan seperti ini, sama seperti yang ada di laporan. Selanjutnya, itu 10 carry untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Harus mencakup contoh inner join, left, atau right join. Saya akan menjelaskan salah satunya. Yang ini. Saya akan membuktikannya juga di Scalio. Itu select A username, yang A itu maksudnya dari tabel akun, A alamat email, mode name, C itu checkout produk tanggal pemesanan alias bulan, P atau itu produk nama produk from tabel akun, energy on checkout produk on, yang dimana ada akunnya itu yang dari tabel akun itu harus sama dengan ID akun yang ada di checkout produk, dan dienerjainkan lagi produk yang dimana ID produk yang ada di produk harus sama dengan ID produk nama produk di checkout produk, yang where name atau nama bulan yang di tanggal pemesanan itu tidak di bulan April. Jika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya itulah membuat
Membuat 5 penggunaan subquery. Seperti inilah query yang saya buat. Saya akan menjelaskan salah satunya yang nomor 5 itu menampilkan data yang hari pemesanannya itu Tuesday dan Wednesday. Itu select username, quantity, then name tanggal pemesanan alias tanggal pemesanan. Itu select nama produk yang berasal dari tabel produk, di mana ID produknya dari produk ini harus sama dengan nama produk di checkout produk. Baru select ID produk from produk, di mana ID produk dari produk ini dari tabel produk harus sama dengan nama produk dari tabel checkout produk. Itu from checkout produk, birthday name atau tanggal pemesanan in Thursday atau dan Wednesday. Kita jalankan akan seperti ini. Dan hasilnya sama seperti yang ada di laporan saya. Sekian yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.